Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Menghormati ilmu dan ahli ilmu atau ulama. Istilah ahli ilmu itu sama dengan ulama. Nah, kita lihat di sini di halaman 82, ketahuilah bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh dan memanfaatkan ilmu kecuali dengan menghormati ilmu dan ahli ilmu atau ulama, serta memuliakan dan menghormati guru. Karena ada yang mengatakan bahwa orang yang telah berhasil ketika menuntut ilmu, mereka sangat menghormati serta memuliakan ilmu dan gurunya. Jadi memuliakan dua hal, ilmu sekaligus juga guru. Jadi dua hal sekaligus. Dan dua-duanya harus dimuliakan. Dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena mereka tidak mau menghormati serta memuliakan ilmu dan gurunya. Kadang karena tidak menghormati salah satunya. Dikatakan pula bahwa hurmah, rasa takut dan hormat itu lebih baik daripada ketaatan. Bukankah engkau lihat bahwa manusia itu tidak menjadi kufur karena maksiat, akan tetapi dia menjadi kufur karena menganggap ringan, menganggap remeh maksiat dan tidak menghormati atau memuliakan perintah Allah. Jadi gini, kalau ada orang, maaf ini tentu semua kita sepakat ini perbuatan haram. Kalau ada orang melakukan perbuatan maksiat dalam bentuk nonton tayangan porno, ini maksiat dan masuk kategori dosa besar. Tapi lalu kemudian kalau orang mengatakan, apa salahnya kalau saya nonton porno? Dan meremehkan, melecehkan, itu beda dosanya. Kalau yang pertama dosanya ini maksiat, kalau yang dua dosanya bisa membatalkan keislaman. Emang kenapa kalau saya nonton video porno? Apa masalahnya? Nah itu beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama dia melakukan dan dia melakukan dosa, tapi dia menyadari, ya saya ngerti, saya tahu ini dosa, ya tapi saya masih nggak bisa menahan kadang-kadang godaan setan. Itu dia ini merasa bahwa dirinya sama. Dengan yang kedua, kalau yang kedua bukan cuma melakukan dosa, tapi juga cenderung melecehkan dan meremehkan, seakan-akan nantang Allah SWT. Nah ini dosanya menjadi lebih besar. Makanya di sini disebutkan bahwa orang tidak menjadi kufur karena maksiat. Artinya kalau misalnya maaf, kalau tadi misalnya orang sampai nonton tayangan tadi, kan itu maksiat. Kafir enggak? Enggak kita kafirkan. Enggak murtad. Tapi kalau dengan kalimat yang kedua, orang bisa murtad. Orang bisa keluar dari Islam. Bisa kufur karena apa? Karena nantang Allah SWT. Ya kalau nantang, mau yang milih-milih ya. Kalau nantang orang nggak apa-apa gitu, ngajak dulu tuh. Kalau nantang Allah SWT jangan. Nah ini termasuk perbuatan yang harus dengan sangat hati-hati. Maka memilih ini. Jadi ta'zim namanya menghormati itu ada menghormati syariat dan menghormati orang yang mengusung syariat. Kita tahu ini masalahnya syariatnya dari Allah SWT, Allah yang melarang. Jadi ketika kita meninggalkan dengan semangat bahwa kita ini mau menjauhi semua perbuatan itu, tapi bukan berangkatnya dari sikap yang muncul hanya dengan perasaan. Nah, ketika kita menjauhi larangan juga begitu. Sebenarnya kita menjauhi larangan itu karena memang kita memuliakan yang melarang. Sekarang kalau misalnya gini, di ruangan ini, kalau ini ruangan milik saya pribadi, beda dengan ruangannya milik ada orang yang sangat kita hormati, dan ketika kita masuk bisa jadi kita lebih hati-hati. Sampai membuang sampah saja kita mikir-mikir. Sama ruangannya sama, buang sampahnya sama. Tapi ketika kita membuang sampah di tempat orang yang sangat kita hormati, kita mikir. Mungkin kalau kita di rumah sendiri, ruangannya sama. Di rumah kita sendiri, kalau kita buang sampah, kita merasa, ini rumah kita sendiri, nanti kalau bersihkan ya gampang. Kalau di rumah orang lain, nah kita sudah mulai mengatur. Sekarang kalau orangnya semakin kita hormati, kan semakin kita hati-hati. Mau membuang sampah, ini saya punya sampah. Membuang tuh. Kalau ini di rumah saya sendiri, saya gampang. Bukan masalah lantainya, bukan masalah sampahnya, tapi sikap menghormati. Nah ini yang dinamakan dengan ta'zim tadi, memuliakan, menghormati. Sikap melecehkan ini kan termasuk perbuatan yang sangat berbahaya. Masalahnya yang dilecehkan Allah SWT. Nah ini
Ya, saya membuat beberapa contoh ini supaya kita bisa membandingkan dan merasakan bagaimana bedanya tadi. Kita lihat lanjutannya. Halaman 83, salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menghormati guru. Ali radhiyallahu an berkata, saya menjadi hamba sahaya bagi orang yang mengajariku walau hanya satu huruf. Ini saking hormatnya, saya inilah budaknya. Saya budaknya orang yang pernah mengajar saya meskipun cuma satu huruf. Lihat kalimatnya dalam bahasa Arab, ana abdun man allamani harfan wahidan. Saya adalah budak, saya hamba dari orang yang pernah mengajar saya meskipun cuma satu huruf. Ini bentuk memuliakan. Terserah kepadanya jika mau dia akan menjual hamba sahayanya dan jika mau dia tetap memilikinya. Artinya saking hormat itu sampai sikapnya seperti itu. Tentu maksudnya bukan berarti bebas dijual, bukan. Tapi ini adalah bentuk penghormatan. Jadi dengan sikap itu akhirnya kita menghormati semua yang pernah mengajar pada kita. Mungkin sekarang yang pernah mengajar kita itu orang yang posisinya jauh di bawah kita. Maaf misalnya yang mengajar kita dulu di TK. Kan sekarang bisa jadi mungkin ibu-ibu ada yang posisinya, kedudukannya lebih tinggi dan lebih luas ilmunya daripada guru TK-nya dulu. Tapi tetap harus dihormati. Ini beliau berjasa sekali pada kita. Bisa jadi mungkin huruf-huruf yang kita kenal sekarang, beliau mengenalkannya. Saya belajar huruf A, B, C sampai Z itu dari beliau. Yang akhirnya sekarang setiap kali saya membaca, ya ini jasanya beliau. Mungkin beliau cuma jasanya ngajari huruf aja. Tapi kita hormati. Sebab tanpa huruf tadi saya nggak bisa baca. Yang sekarang saya bisa membaca dengan sangat lancar. Ya, tapi jangan lupakan jasanya yang pernah membimbing dan mungkin sabarnya luar biasa. Mungkin kita waktu itu, maaf ya, waktu TK mungkin ini sebagian ibu juga dulu beling juga ya. Maka, oh ada guru TK juga. Ya, dan tentu merasakan ya bagaimana ketemu anak-anak, wah ada yang akalnya luar biasa, susah diatur, susah ini. Tapi dengan sabar. Nah, kita juga dulu kan mungkin begitu. Mungkin dulu waktu kita belajar di TK juga kira-kira ya samalah seperti itu. Atau mungkin maaf, ada yang lebih parah dari itu. Maka kita menghormati beliau-beliau pernah mengajarkan kita, meskipun mungkin kita mengatakan bahwa cuma nggak sampai genap 1 tahun di TK, hanya cuma beberapa bulan. Karena kalau waktu efektif belajarnya kan cuma sebentar, liburnya setahun berapa kali. Nah, tapi tetap kita hormati. Itu yang ingin dikenalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengajarkan mungkin cuma satu huruf pada saya. Saya belajar huruf vokal dari beliau. Ya, cuma huruf vokal berapa ini? Cuma sedikit saja. Tapi beliau berjasa. Nah, itu yang namanya sikap takzim, memuliakan, menghormati. Nah, kemudian lanjutannya di halaman 84 ada sebuah syair yang pernah dibacakan kepadaku dalam masalah ini. Tidak ada hak yang lebih besar kecuali haknya seorang guru. Hak tersebut harus dijaga oleh setiap muslim. Sungguh pantas kiranya jika seorang guru yang mengajar walau hanya satu huruf diberi hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. Artinya kalau dibilang layak, sangat layak. Pantas, sangat pantas. Karena beliau mengajari. Dan kalau ya tentu ungkapan 1000 dirham itu hanya untuk mengungkapkan bagaimana beliau dengan ilmu yang dimiliki, kesabarannya mengajar, mendidik itu layak diberikan lebih dari itu. Ya, saya sempat menyampaikan di saat pelepasan santri ketika anak saya lulus kelas 3 Aliyah, kelas 3 SMA. Saya mengucapkan terima kasih karena mewakili orang tua santri. Saya mengucapkan terima kasih sekaligus juga mengajak kepada orang tua berterima kasih pada pihak lembaga pendidikan, pondok pesantren yang kalau misalnya sekarang dihitung, seandainya 1 bulan uang yang kita keluarkan 1,5 juta dibagi 30 hari berapa? 50.000 lah kira-kira. 50.000 per hari yang kita bayarkan ke pondok. Itu udah makan 3 kali. Makan 3 kali, tidur, diajar, macam-macam. Itu sudah dapat macam-macam. Coba parkir motor di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, apalagi parkir mobil. Lebih dari itu harganya. Lebih mahal. Dan nggak diapa-apain. Mobil nggak dicuci, nggak dikasih bensin, nggak dikasih apa-apa. Ya pokoknya cuma parkir tok gitu ya. Itu lebih mahal. Sementara kita nitip anak.
Nitip anak bukan dikasih makan, tempat tidur, diajari, kasih ilmu, diajari Quran sampai hafal, macam-macam yang diajari. Terus kita bayar itu kan masih murah itu. Jadi bayar segitu tuh maksudnya murahnya luar biasa. Masih sangat murah. Kan coba hitung aja, 50.000 dibagi, itu 50.000 per hari loh. Sekarang kalau ibu-ibu makan 50.000 per hari, itu baru makan gitu. Ada sebagian yang sehari kan 50.000 3 kali makan kan segitu. Itu belum apa-apa loh, belum pakai tempat tinggal, belum listrik, air, anak mandi 2 kali. Akhirnya gimana bayarnya ya? Ya itu udah semua, pokoknya itu udah semuanya. Sebulan 1,5 juta itu sudah semuanya. Padahal nggak sampai 1,5 ya. Saya cuma membantu menghitungkan betapa beliau itu layak untuk dibayar lebih dari itu. Karena beliau mengajarkan lebih banyak dari sehari dapat pelajaran dari mulai ba'da subuh, kemudian pagi jam 7 sampai zuhur, nanti sore ada lagi, kemudian ba'da maghrib ada berapa itu? Nah, ini yang beliau sampaikan. Jadi intinya adalah beliau layak untuk mendapatkan, seandainya mau kita apresiasi dengan harta, beliau layak untuk diberikan harta yang terbaik. Orang yang mengajarimu satu huruf yang engkau butuhkan dalam urusan agama, maka dia ibarat ayahmu dalam hal agama. Jadi seperti orang tua kita sendiri. Guru kami, Syekh Al-Imam Sadiduddin Asyirazi pernah mengatakan, guru-guru kami berkata, barang siapa yang ingin putranya menjadi seorang alim, hendaknya dia memperhatikan, memuliakan, memberi makan, dan memberikan suatu pemberian kepada para ulama yang sedang dalam pengembaraan ilmu. Jika putranya tidak menjadi seorang alim, barangkali kelak cucunya menjadi orang yang alim. Ini berkaitan dengan memuliakan guru. Berikutnya, salah satu bentuk penghormatan terhadap guru adalah tidak berjalan di depannya. Tidak berjalan sementara beliau bisa dipersilahkan. Artinya kalau kita bisa mempersilahkan, kita minggir biar guru kita yang jalan di depan kita. Kemudian tidak menempati tempat duduknya. Tidak mendahului pembicaraan di sisinya kecuali dengan seizinnya. Jadi misalnya ketika guru berbicara, kalau memang beliau mempersilahkan, maka kita akan berbicara. Contohnya misalnya gini, ada kadang kan ada sebagian guru kita yang mengatakan, ada yang mengatakan alhamdulillah. Nah, itu artinya mempersilahkan kita mengucapkan lillah. Itu namanya berbicara seizinnya. Nah, yang nggak dipersilahkan adalah ketika beliau mengatakan alhamdulillah, lalu kita juga ngomong alhamdulillah. Atau bahkan kita kadang-kadang mendahului, sementara guru nggak mempersilahkan. Beda dengan kalau kita mengatakan alhamdulillah, nah itu artinya mempersilahkan kita untuk meneruskan. Atau tadi di awal tadi apa? Apa yang tadi tahsin tuh? Ya, nah itu. Nah itu artinya mempersilahkan kita untuk meneruskan. Tapi kalau belum dipersilahkan, jangan berbicara mendahului guru. Atau memotong. Karena apa? Karena bisa jadi menghilangkan konsentrasinya. Jadi mau ngomong apa terus gara-gara ada yang ikut ngomong jadi lagi sebentar apa tadi? Ada yang terganggu dengan itu. Padahal kita berusaha untuk jaga agar jangan sampai guru kita terganggu konsentrasinya gara-gara omongan kita. Berikutnya, tidak banyak berbicara di hadapannya. Ya, tidak banyak berbicara di hadapannya, termasuk juga, tentu maksudnya ngobrol juga, tidak bertanya sesuatu saat dia sedang gelisah dan jenuh. Kan kita bisa lihat, ada kondisi di mana guru kita ini memang sedang capek, letih, ngantuk, macam-macam kondisinya. Beda dengan kalau berada di majelis. Kalau di majelis dan sesinya memang sisi tanya jawab, ya tanya jawab. Tapi ketika misalnya di luar majelis, kondisinya capek, gelisah, takut, cemas, atau kondisi-kondisi yang bisa terlihat dari raut wajahnya. Maka jangan kita bertanya pada saat itu. Memperhatikan waktu yang tepat. Artinya kalau mau tanya, ngobrol, pilih waktu yang tepat, dan tidak mengetuk pintunya agar segera keluar, tapi hendaknya menunggu sampai sang guru keluar. Maksudnya gini, kan bisa jadi kita bertamu, lalu kita ngetuk, assalamualaikum. Baru sebentar, hanya dalam beberapa detik, ngetuk lagi.
Baru beberapa detik ngetok lagi. Sebentar. Bisa jadi dalam baru ganti pakaian. Iya kan? Ya tunggu sebentar, sabar. Nah, itu yang dimaksud dengan memuliakan. Karena bisa jadi beliau posisinya tadi pada saat kita datang lagi rebahan. Dan manusiawi semua orang bisa istirahat. Ya, beliau juga bukan bukan malaikat, beliau manusia biasa, bisa ngantuk, bisa capek, bisa lapar, bisa haus, bisa semua yang kita rasakan. Maka sebagai bentuk kita memuliakannya ketika kita bertamu, ya tunggu sebentar, sabar. Ini kok belum keluar ya? Ya sebentar, sebentar. Kalau kita khawatir suara kita nggak terdengar, nah itu bisa. Tapi kan kita bisa ngukur waktunya. Kalau barusan cuma beberapa detik yang lalu kita ketok belum keluar, bisa jadi beliau lagi di kamar mandi, bisa jadi beliau lagi rebahan dan sedang dalam pakaian yang tidak layak ketika beliau keluar. Nah, sementara ngambil pakaian juga kan bisa jadi rebahannya di sini, pakaiannya di sana. Ini baru bangun dulu terus kemudian bergerak ke sana. Setelah itu pintunya di sana. Ini prosesnya tidak sebentar. Apalagi maaf ketika guru kita tadi di awal sudah tua. Apa bisa cepat itu? Langsung lompat. Iya kalau anak muda bisa langsung lompat. Kalau orang tua yang sudah sepuh kan ya bangunnya pelan-pelan ya. Nah, maka kita tunggu sampai dengan beliau keluar. Maka kita kadang-kadang mengetuk saja perlu bersabar. Berikutnya, di halaman 87, ringkasnya, seorang penuntut ilmu hendaknya mencari keridhaan gurunya, menjauhi kemurkaannya. Jadi jangan sampai membuat beliau marah, serta menjalankan perintahnya selama bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Misalnya beliau minta tolong belikan makanan, belikan minuman, karena beliau lapar, beliau haus, beliau ingin belikan alat tulis, ya itu kan bukan maksiat semua. Maka kita kerjakan selama kita bisa. Bahkan yang paling bagus adalah kalau sampai kita bisa mendahului yang lain. Biar saya yang menawarkan, saya yang belikan ini. Nah, tujuannya untuk menghormati. Sebab tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal bermaksiat kepada Sang Khalik. Artinya kita tidak boleh taat kepada makhluk meskipun guru kita kalau maksiat. Kalau bukan maksiat ya kita taat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang menghancurkan agamanya demi dunia orang lain dengan bermaksiat kepada Sang Khalik. Nah, ini diberi catatan kaki di nomor 51, bisa dibaca. Dalam makna ini Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Umamah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah abdun azhaba akhiratahu bidunya ghairihi. Seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang hamba yang menghancurkan akhiratnya dengan dunia orang lain. Artinya ngejar akhirat dengan menghancurkan akhirat dengan mengorbankan kesenangan akhirat dengan cara dia ingin dunianya itu mendapatkan porsi yang terbesar. Ya, kalau bahasa lainnya adalah jual dan beli. Menjual akhiratnya dengan keuntungan dunia. Popularitas, kemudian jabatan, kedudukan, atau apapun bentuknya. Termasuk penghormatan, kembali ke sini, termasuk penghormatan kepada guru adalah menghormati anak-anaknya dan orang-orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Ini bagian dari bentuk menghormati guru kita. Guru kami, Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah, penulis kitab Al-Hidayah, menceritakan bahwa salah seorang imam di Bukhara duduk dalam sebuah majelis pengajaran. Imam tersebut terkadang berdiri di tengah-tengah pelajaran dan dia sampaikan pada murid-muridnya menanyakan tentang hal itu. Dia menjawab, sesungguhnya putra dari guruku sedang bermain-main bersama anak-anak lainnya di jalan ini. Terkadang dia datang sampai di pintu masjid, maka setiap kali aku melihatnya, aku berdiri sebagai bentuk penghormatanku terhadap guruku. Jadi menghormatinya sampai menghormati anaknya guru. Nah, tentu tidak harus sampai posisinya berdiri begitu ya. Artinya
sampai setiap kali anaknya datang main sebagai berdiri lagi sebagai bentuk penghormatan. Tidak harus sampai posisinya seperti itu. Tapi yang kita tangkap adalah sebenarnya menghormatinya. Mengenai caranya tidak harus sama persis dengan cara seperti ini. Makanya di sini dicatat kaki dikasih keterangan jika cerita ini benar maka ini termasuk berlebih-lebihan yang tidak ada sisi syar'inya. Bahkan tidak dilakukan lagi di dalamnya terdapat kontradiksi dengan pendidikan. Maksudnya di sini sikap ini sikap berlebihan. Kalau menghormati iya, tapi sampai ketika anaknya lewat pun selalu berdiri ya dengan posisi seperti kalau memuliakan dan menghormati guru. Bagi sebagian ulama ini tidak perlu sampai sejauh itu. Tapi pesannya jelas bisa dipahami bahwa yang dimaksud menghormati guru dan menghormati keluarganya. Ya, keluarganya kalau gurunya laki-laki berarti istrinya, kalau gurunya perempuan berarti suaminya, kemudian juga anak-anaknya. Halaman 91. Al-Qadhi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi. Dia adalah seorang imam di Marwu. Marwu itu nama tempat kalau dalam versi Latinnya Merv ya. Ini tempatnya di Khurasan. Yang sangat dihormati, jadi beliau sangat dihormati oleh para pejabat negara. Dia berkata, saya mendapatkan kedudukan seperti ini karena dulu saya melayani guru saya. Saya melayani guru saya Al-Qadhi Al-Imam Abu Yazid Ad-Dabbusi. Saya melayaninya dan memasakkan makanan untuknya selama 30 tahun tanpa sedikit pun saya makan dari. Saking ta'zimnya, saking hormatnya. Ya, dan kita dapati contoh-contoh seperti ini sampai zaman kita sekarang juga ada. Contoh-contoh murid-murid yang berkhidmat pada gurunya. Lalu di zaman sekarang beliau-beliau jadi orang yang dihormati karena memang beliau nanam kebaikan itu sejak kecil dulu. Halaman 92, suatu saat Asy-Syaikh Al-Imam Al-Halwani rahimahullah pergi dari Bukhara dan tinggal di sebuah desa selama beberapa hari karena ada satu masalah yang dia hadapi. Para muridnya mengunjunginya kecuali Syekh Imam Al-Qadhi Abu Bakar Qadhi Bakar bin Muhammad Az-Zaranjari rahimahullah. Ketika bertemu Al-Halwani berkata kepada Bakar, "Mengapa engkau tidak mengunjungiku?" Dia menjawab, "Saya sedang sibuk merawat ibu." Al-Halwani mengatakan, semoga engkau diberi panjang umur, tetapi tidak akan diberi ketenangan dalam belajar. Kenyataan kata-kata guru tersebut benar-benar terjadi. Al-Qadhi Bakar menghabiskan waktunya untuk tinggal di desa dan tidak bisa teratur dalam menuntut ilmu. Ada catatan kaki untuk cerita ini. Menurutku hal ini tidak sahih. Karena Al-Qurashi berkata dalam Al-Jawahir Al-Mubdi'ah tentang Az-Zarnuji, jika para ulama mengalami sebuah persoalan, mereka merujuk pada Zarnuji. Dia memiliki buku bernilai tinggi yang sampai kepada kami melalui periwayatannya. Dinukil dari As-Sam'ani, diriwayatkan kepadaku oleh banyak orang di Khurasan dan Transoksania darinya. Hal ini menunjukkan bahwa dia menjadi rujukan dalam hal ilmu, aktivitas belajar mengajarnya teratur, dan dia menjadi tujuan para penuntut ilmu. Jadi dia mendapatkan kemanfaatan ilmu dan bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maksudnya catatan kaki ini mengoreksi cerita yang ada di halaman 92 dan 93. Jadi itu tidak perlu saya jelaskan karena ceritanya dikoreksi oleh yang memberikan ta'liq. Berikutnya halaman 94. Oleh karena itu, barang siapa yang menyakiti gurunya, maka dia akan terhalang dari mendapatkan keberkahan ilmu dan tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, ini perlunya berhati-hati menyakiti. Tentu menyakiti yang dimaksud menyakiti yang dengan sengaja. Kalau itu di luar kesengajaan, di luar kesadarannya bisa jadi itu terjadi, ya kita juga tetap kalau mengetahuinya kita minta maaf. Kata seorang penyair, sungguh guru dan dokter itu keduanya tidak akan memberi nasihat jika tidak dimuliakan. Maka rasakan penyakitmu jika engkau berpaling dari dokternya, dan terimalah kebodohanmu jika engkau berpaling dari guru.
Halaman 96 diriwayatkan bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid mengutus putranya kepada Al-Asma'i. Al-Asma'i ini lihat catatan kakinya, yaitu Abdul Malik bin Qarib, salah seorang imam dalam ilmu bahasa, syair dan riwayat. Khalifah Harun Ar-Rasyid menamakannya dengan Syaitonus Syair yang wafat tahun 216. Ini Imam Al-Asma'i. Nah, beliau mengutus putranya, Harun Ar-Rasyid ini mengutus putranya ke Al-Asma'i untuk belajar ilmu dan adab kepada Al-Asma'i. Suatu hari Khalifah melihat Al-Asma'i berwudu dan membasuh sendiri kakinya. Sementara sang putra Khalifah hanya menuangkan air ke kaki Al-Asma'i. Maka Khalifah Harun menegur Al-Asma'i perihal kejadian itu dan berkata, "Aku mengirimnya ke sini agar engkau mengajarinya ilmu dan adab." Ilmu dan adab. Tetapi mengapa engkau tidak memerintahkannya untuk menuangkan air dengan satu tangannya, lalu tangan satunya lagi membasuh kaki. Jadi coba lihat, dulu itu khalifah itu menitipkan anaknya kepada guru-guru, bukan minta supaya diperlakukan istimewa atau mulia, tapi suruh belajar adab. Sampai-sampai lihat Khalifah Harun Ar-Rasyid ketika lihat gurunya berwudu sendiri, guru dari muridnya, anaknya ini, jadi ditegur, bukan gitu caranya. Sampai minta kepada gurunya jangan sungkan-sungkan, suruh anak itu diajari supaya bagaimana membersihkan kaki gurunya. Jadi sampai seperti itu. Untuk belajar apa? Belajar adab. Karena kalau nggak dilatih, tangan ini nggak terampil. Kan kita nggak pernah terampil bisa mengerjakan banyak hal kalau tangan ini nggak pernah dilatih entah itu kalau tadi ngambilkan air, membawakan, membersihkan. Ini bagian dari menghormati guru. Berikutnya, halaman 97, salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menghormati kitab. Nah, ini sekarang beda ke kita. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu tidak memegang sebuah kitab kecuali dalam keadaan suci. Ini hendaknya itu maksudnya afdolnya. Boleh nggak dalam keadaan tidak suci? Itu boleh. Jadi beliau sampaikan hendaknya itu artinya menunjukkan afdolnya, menunjukkan keutamaan. Nah, diriwayatkan dari Syekh Syamsul A'immah Al-Halwani bahwa dia berkata, saya memperoleh ilmu itu karena saya menghormatinya. Saya tidak pernah mengambil kertas kecuali dalam keadaan suci. Ini saking hormatnya Allah berkahi. Ini makanya kenapa Allah berkahi ilmunya, salah satunya adalah karena perhatiannya kepada buku. Nah, termasuk begini, Bu. Buku-buku yang Ibu pegang ini, yang miliki ini, salah satu bentuk menghormatinya adalah meletakkannya. Jadi tidak sembarangan meletakkannya. Kemudian, ya maaf, termasuk salah satu meletakkan yang kadang-kadang merepotkan bagi pengendara motor adalah ketika nggak ada tempat terus di mana? Iya, Bu, itu. Sementara ini diletakkan di bawah. Maka kita perlu pertimbangkan kalau bepergian seperti itu, cari yang kira-kira bisa kita bawa. Apa bawa tas, bawa kantong plastik, jadwalkan kemana, supaya apa? Supaya jangan sampai ini pas nggak ada tempat, wah ini yang tinggal bawa cok ini ya kan. Nah ini mending di bawah. Aduh berat sekali nih. Yang begini disimpan di bawah, ya di bawah tempat duduk kita. Nah itu bagian dari kita memuliakan buku. Berikutnya, halaman 98. Asy-Syaikh Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi pernah mengalami sakit diare pada suatu malam. Saat itu dia sedang mengulang-ulang pelajaran. Dia berwudu pada malam itu sebanyak 17 kali. Karena setiap kali dia akan mengulang pelajarannya, dia berwudu terlebih dahulu. Hal ini karena ilmu adalah cahaya, wudu juga cahaya, maka cahaya ilmu akan semakin berkilau dengan berwudu. Ini adalah bentuk adab. Kalau itu bisa dilakukan, itu yang terbaik. Sekali lagi ini afdol, tidak bicara tentang wajib dan mubah. Ini kalau wajibnya tidak wajib, tapi afdolnya kalau bisa ini dilakukan.
99. Salah satu bentuk penghormatan yang harus dilakukan oleh seorang alim adalah tidak menjulurkan kaki ke arah kitab. Tidak menjulurkan itu terutama maksudnya adalah ketika duduk di bawah itu. Selonjor. Nah, selonjor terus kaki ini lalu kitabnya di sini, pas dekat kakinya ini. Nah, ini bentuk tidak menghormati kitab. Jadi kakinya di sini, terus kitabnya di samping kakinya atau di samping kanannya, samping kirinya. Nauzubillah, apalagi sampai di atasnya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan tidak tidak beradab. Kemudian hendaknya meletakkan kitab tafsir di atas semua kitab yang ada sebagai bentuk penghormatan dan tidak meletakkan sesuatu pun di atas kitab tersebut. Maksudnya begini. Kitab tafsir itu kan isinya Quran. Penjelasan dari Quran namanya tafsir. Buku yang lain nanti di bawahnya. Buku yang lainnya bisa di bawahnya lagi. Misalnya gini, saya punya buku ada tafsir. Kemudian ada buku matematika, ada buku biologi. Nah, itu bisa diurutkan. Atau buku tafsir, buku hadis, buku fikih dan yang lainnya. Nah, itu yang dimaksudkan bisa diurutkan. Kemudian yang kedua, di sini sebutkan tidak meletakkan sesuatu di atasnya. Maksudnya begini. Begini diletakkan begini, terus kemudian di atasnya diletakkan benda-benda lain, apalagi kalau yang paling parah adalah kalau begini, Bu. Jadi lepek ya, jadi apa? Ya, alasnya minum ini. Ya. Kalau nah kalau HP ini tergantung dari sebenarnya gini, tergantung dari nanti memang kadang-kadang HP-nya itu isinya apa dan penggunaannya. Karena bisa jadi HP itu ada yang penggunaannya hampir tidak pernah ada penggunaan yang berhubungan Quran, hadis dan yang lainnya. Aplikasi itu nggak pernah dibuka. HP ya cuma untuk media sosial yang lainnya. Maka kalau diletakkan seperti ini sebenarnya aman, nggak apa-apa dan nggak rusak ini. Kecuali kalau bukunya tebal dan banyak bisa bisa merusak handphone. Tapi kalau cuma begini aja, ini kan ringan. Letakkan begini nggak rusak. Ya. Nah, makanya yang lebih baik begini, Bu. Maksudnya. Yang lebih baik di yang kitabnya atau bukunya yang berada di atasnya. Ya. Tadi halaman berapa? Ya. Ya, sekarang kita masuk ke halaman 99. Jadi tidak meletakkan sesuatu pun di atas tersebut. Kita lihat di halaman 100, guru kami Syekh Burhanuddin rahimahullah menceritakan dari salah seorang syekh bahwasanya ada seorang ulama yang meletakkan wadah tinta di atas kitab. Lihat wadah tinta itu di atas kitab. Maka syekh tersebut berkata, jangan kau lakukan. Artinya menegur supaya jangan dilakukan seperti itu. Buku dijadikan alas. Apalagi yang paling parah kalau dijadikan alas tidur, kayak bantal. Nanti ngiler pun di bukunya. Nah, itu bentuk tidak menghormati. Ya. Halaman 101. Guru kami Al-Qadhi Al-Imam Fakhruddin yang terkenal dengan Qadhi Khan rahimahullah berkata, jika perbuatan itu meletakkan wadah tinta di atas kitab, dia lakukan tidak bermaksud untuk meremehkan kitab tersebut, maka tidak mengapa, tetapi akan lebih utama menghindarinya. Bisa jadi tidak bermaksud meremehkan, tapi kalau bisa masih ada tempat yang lain ya boleh di tempat lain, kan mejanya juga masih luas. Mejanya masih luas, masih ada tempat yang lain, maka letakkan di tempat lain. Berikutnya, salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menulis dengan tulisan yang jelas. Ya, menulis dengan tulisan yang jelas, tidak menulisnya terlalu kecil sehingga sulit dibaca dan tidak membuat catatan pinggir kecuali jika diperlukan. Nah, tadi ini orek-orek tadi ya. Jika diperlukan tidak mengapa. Ini yang boleh sampaikan. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala pernah melihat seorang penulis yang tulisannya sangat kecil sehingga tidak jelas. Lalu beliau menegurnya. Jangan terlalu kecil dalam menulis, karena jika engkau sudah tua, pasti akan menyesal. Dan jika engkau meninggal, engkau akan dimaki orang yang melihat tulisanmu. Maksudnya jika usiamu sudah senja,
lalu ketajaman pandanganmu melemah, engkau akan menyesali tindakanmu itu. Karena kecil jadi susah membacanya. Ya, tulis dengan tulisan yang kira-kira bisa dibaca dan ukurannya wajar. Halaman 103. Diriwayatkan dari Syekh Al-Imam Majduddin As-Sarhi, ya Sorhaki, maaf. Sorhaki, ya, bahwa ia berkata, tulisan kami yang kecil dan rapat, kutipan yang terlalu ringkas, dan kutipan yang tidak kami bandingkan dengan kitab lain, menyebabkan kami menyesal. Artinya menyesal di kemudian hari. Maka kalau bisa tulisannya besar, itu maksudnya tentu besar dalam ukuran batas yang wajar ya. Jadi yang terlalu kecil sekali sampai akhirnya susah dibaca. 104. Seharusnya kitab itu dibentuk segi 4 dan itu merupakan bentuk kitab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Bentuk seperti ini lebih mudah dibawa, diletakkan, dan ditelaah. Maksudnya bentuknya segi 4 itu bisa persegi panjang, bisa bujur sangkar, ya. Tapi itu yang lebih mudah daripada bentuknya, ya, bentuk yang atau heksagonal gitu ya, atau bentuk yang lain. Ini bentuk segi 4 lebih mudah. Halaman 105, hendaknya tidak memakai tinta merah dalam menulis kitab karena hal itu termasuk kebiasaan para filsuf, bukan kebiasaan para salaf. Bahkan guru kami ada yang tidak mau memakai tinta berwarna merah. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, ini dikoreksi oleh sebagian ulama bahwa kalimat ini kurang tepat sebab justru beberapa ulama terdahulu juga menggunakan warna merah. Di antaranya adalah Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kemudian bentuk lain dari penghormatan terhadap ilmu adalah menghormati teman-teman sesama penuntut ilmu. Jaga juga pelajaran maupun guru. Mencari muka itu perbuatan tercela kecuali dalam menuntut ilmu. Artinya berusaha untuk berbuat baik kepada teman-teman yang sama-sama belajar dengan kita. Maka dari itu, halaman 106, hendaknya penuntut ilmu mengambil muka kepada guru dan teman-temannya agar bisa memperoleh kemanfaatan dari mereka. Maksudnya muka itu berusaha untuk berbuat baik, ramah, sopan, santun, dan akhirnya kemudian mendapatkan kesan yang baik dengan kita. Jadi tujuannya bukan cari mukanya, tapi bagaimana kita berbuat baik kepada beliau-beliau ini. Nah, hendaknya penuntut ilmu mendengarkan ilmu dan hikmah dengan penuh pengagungan dan penghormatan, meskipun dia telah mendengarkan masalah tersebut 1000 kali. Nah, ini godaannya kita. Ini kadang-kadang kalau sudah pernah dapat materinya, semalas. Saya sudah pernah dengar itu materinya. Yang tadi Ibu sampaikan saya sudah pernah dengar. Iya, tapi beliau guru saya. Ya, bentuk menghormatinya adalah kita tetap mendengar dengan antusias. Seakan-akan kita baru mendengar pertama kalinya. Padahal ini kata beliau, bisa jadi kita sudah mendengar 1000 kalinya. Saya sudah tahu yang beliau sampaikan. Tapi jangan lalu kemudian pada saat kita lagi semangat menyimak, begitu yang disampaikan biasa. Gitu ya, saya sudah pernah dengar, saya sudah tahu. Diceritakan tadi sudah pernah dengar, sudah pernah baca, bahkan sudah berkali-kali. Ya, kita punya adab terhadap orang yang mengajarkan, sehingga pada saat kita tetap menjaga adab itu, selain menghormati guru yang mengajarkan kita, sebenarnya kita bisa dapatkan manfaat banyak. Manfaat yang lain adalah bisa jadi cara beliau menyampaikan itu dengan cara yang berbeda dengan yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Tetap dapat manfaat. Nah, berikutnya dikatakan barang siapa yang tidak menghormati atau memperhatikan suatu ilmu, walaupun dia pernah mendengarkannya 1000 kali, maka dia bukan termasuk ahli ilmu. Maka kita lihat ulama itu sampai meskipun sudah belajar, hadir di majelis ulama yang lain tetap menyimak. Kan nggak ada yang kemudian hadir di majelis yang lain laya-laya, kemudian nggak serius. Padahal beliau ini udah belajar dan beliau alim nih. Tadi Imam Abu Hanifah yang belajar 18 tahun apa enggak? Kan nggak mungkin 18 tahun itu yang didapatkan materinya baru terus gitu. Setiap kali mendengarkan itu pasti baru terus dan nggak pernah ada yang lama. Nggak mungkin, mustahil. Pasti ada pengulangan. Itu pasti. Nggak mungkin masuk 18 tahun itu baru terus dan nggak ada yang nggak baru. Tapi luar biasanya beliau tetap menjaga adabnya.
tetap mau hadir di majelis gurunya meskipun mendengar yang kesekian kalinya. Nah, berikutnya, hendaknya penuntut ilmu tidak memilih sendiri jenis ilmu yang akan dia pelajari, akan tetapi menyerahkan urusannya kepada sang guru. Artinya jangan sok tahu kepada gurunya ketika tanya, "Set, bagusnya kalau belajar ini pakai buku apa?" Lalu disarankan, terus kemudian nggak didengarkan sarannya, kita milih sendiri aja. Nah, hal ini karena sang guru telah mendapatkan pengalaman dalam ilmu tersebut sehingga dia lebih mengetahui mana ilmu yang cocok dengan watak dan kecenderungan muridnya. Jadi pengalaman belajar dan pengalaman dengan ilmu tersebut membuat beliau punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh muridnya. Halaman 108. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ustadz Burhanul Haq Waddin berkata, para pencari ilmu pada zaman dulu menyerahkan urusan mereka dalam mempelajari ilmu kepada guru mereka, sehingga mereka sampai kepada maksud dan tujuan mereka. Adapun sekarang ini, para pencari ilmu memilih sendiri ilmu mereka sehingga tidak mencapai ilmu dan pemahaman yang mereka cari. Jadi maaf ya, keminter dia, merasa ngerti tahu, bisa cari sendiri, baca sendiri. Sekarang ini kita ini malah justru lebih perlu bimbingan guru karena apa? Ilmu yang ada ini terbuka lebarnya luar biasa lewat media sosial, itu malah membuat kita bingung. Saking banyaknya. Kenapa? Itu saking banyaknya, pilihannya banyak, terus yang bagus untuk saya ini yang mana? Saya pernah coba itu, mahasiswa saya, waktu ada Islamic Book Fair, saya minta untuk cari buku. Temanya cuma satu. Misalnya cari buku, waktu itu silakan cari buku tentang sholat. Buku apa saja. Ada sifat sholat, cara sholat, tuntunan sholat, tata cara sholat, sholat sesuai dengan hadis, sesuai dengan tuntunan Nabi, sifat sholat Nabi. Jumlahnya ternyata puluhan. Bukan belasan, puluhan. Nah pertanyaannya, dari semua buku itu, kira-kira kalau sebagai pemula bagusnya baca buku yang mana? Kan bingung kan? Bayangkan 30 buku. Terus mulai dari yang mana? Ya bingung. Kalau milih sendiri, sangat mungkin nyasar. Bisa jadi nggak tepat memilih buku yang cocok untuk dirinya. Itu bahasan sholat. Nanti bahasan yang lain. Saya mau belajar tajwid. Buku tajwid di toko buku banyak sekali. Yang baik yang mana? Kita mengatakan, semuanya baik. Yang cocok untuk saya ini. Semuanya baik. Lah, tadi bahasan sholat apa nggak baik? Bahasan tajwid apa nggak baik? Iya baik, tapi masalahnya cocok nggak untuk kita? Buku tafsir di toko buku puluhan, bukan belasan. Tapi cocok nggak untuk kita? Nah itu makanya kita perlu bimbingan guru. Makanya saya termasuk yang tidak pernah menyarankan pemula membaca tafsir Ibnu Katsir, karena bukunya berat untuk pemula. Bukan nggak bagus, tapi berat. Nah berikutnya diceritakan bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ini Imam Bukhari yang kita kenal, memulai belajar dari bab salat kepada Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah. Muhammad bin Hasan berkata kepadanya, pergilah dan belajarlah ilmu hadis. Karena dia melihat bahwa ilmu hadis lebih cocok dengan tabiatnya. Maka Imam Bukhari mencari ilmu hadis hingga akhirnya menjadi pelopor seluruh imam ahli hadis. Nah itu poin berikutnya. Setelah dipilihkan di awal, kemudian nanti guru bisa tahu ini potensinya bagusnya mengembangkan belajar ilmu apa. Nah kalau belajarnya lompat-lompat, belajarnya nggak secara tekun kepada satu guru, akhirnya apa? Gurunya nggak bisa menyarankan. Karena apa? Karena nggak tahu ini. Ini belajarnya kadang ke sini, kadang ke sana. Lalu gurunya juga mau nyarankan apa ini? Lalu datang ke majelis saya juga cuma kadang-kadang. Kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan, lebih sering nggak kelihatan. Nah itu mau nyarankan apa? Ya nyarankan mau belajar apa lagi, selain belajar apa lagi, itu susah karena tidak selalu hadir di majelisnya. Nah itu manfaatnya. Makanya akhirnya Imam Bukhari menjadi seorang imam yang terkenal atas arahan gurunya juga. Nah yang kita ambil poinnya adalah mengikuti arahan guru.
Halaman 110. Hendaknya penuntut ilmu tidak duduk sangat dekat dengan guru jika tidak terpaksa. Akan tetapi hendaknya jarak antara dirinya dengan sang guru adalah sepanjang busur panah. Hal itu semata-mata untuk menghormati sang guru. Artinya dengan jarak yang kira-kira cukup. Jadi jangan terlalu mepet sampai gurunya juga susah ini. Ini apa? Mau mengubah posisi duduk silanya aja karena depannya ada muridnya, jadi susah untuk bergerak. Ya beri jarak yang cukup. Beri jarak yang cukup untuk supaya gurunya bisa leluasa. Berikutnya, halaman 111. Penuntut ilmu hendaknya menjauhi akhlak tercela. Karena akhlak tercela itu ibarat, maaf ini, ibarat anjing. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal manusia itu belajar dengan perantaraan malaikat. Mengenai akhlak tercela ini bisa dilihat dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang akhlak. Karena kitab ini tidak memuat penjelasan tentang akhlak. Jadi kitab ini memang fokusnya tidak ke situ. Tapi sekedar menyarankan. Halaman 112. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu harus menjauhi akhlak yang tercela. Lebih-lebih sikap takabur. Karena dengan sikap takabur, ilmu tidak akan diperoleh. Ini kata syair, ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Sebagaimana banjir menjadi musuh dataran yang tinggi. Jadi nggak ada ceritanya banjir ke dataran tinggi. Banjir ke dataran yang rendah. Nah, sama juga dengan ilmu. Ilmu itu lawannya sombong. Kalau orang sombong, merasa tinggi, ilmu nggak nyampe. Maka orang susah untuk mendapatkan ilmu karena kesombongannya. Merasa apa yang disampaikan, saya sudah tahu. Yang ibu sampaikan saya sudah ngerti. Nah, sombong itu yang menjadi penghalang mendapatkan ilmu.